Oke, kali ini aku mau unboxing salah satu smartphone 5G dari Samsung yang banyak orang bilang itu di-nerf dari versi 4G-nya ya. HP apa ini? Oke, lanjut. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A32 5G yang saya beli di blibli.com seharga Rp3.745.000. Ini aku belinya pakai promo sih. Jadi di Blibli itu lagi ada promo pakai pay letter dengan bunga 0%. Tapi khusus produk Samsung di official store-nya Blibli ya. Jadi kamu bisa beli HP Samsung dengan harga cash namun bayarnya nyicil. Lumayan kan tuh? Oke, mari kita unboxing. Oke, varian yang aku beli kali ini berwarna Awesome White dengan kapasitas RAM 8GB dan storage 128GB. Smartphone ini menggunakan SoC Dimensity 720 yang sudah mendukung jaringan 5G. Tapi kenapa HP ini banyak dibilang di-nerf dari versi 4G-nya? Karena dari segi layar, dari segi kamera itu ada penurunan. Saat ini dia menggunakan kamera dengan resolusi 48 megapiksel aja untuk kamera utamanya. Lalu layarnya itu sekarang cuman TFT PLS dengan resolusi HD dan fingerprintnya pakai fingerprint side mounted. Oke. Jadi dengan Galaxy A32 yang versi 4G itu bedanya lumayan sih sebenarnya. Nah, di sini kita dapat HP-nya, lalu kitab-kitab, kepala charger dengan output 15 watt aja, lalu kabel data yang sudah USB Type-C tentunya. Oke. Sama SIM tray. Oke, mari kita lanjut ke HP-nya. Oke, ini HP-nya. Jadi ini warna putih yaitu Awesome White. Mari kita coba side mounted fingerprintnya seperti apa. Bisa dibilang ya standar lah ya, cukup cepat. Lalu gimana nih? Apakah layarnya itu memang setidak nyaman itukah karena menggunakan panel TFT PLS? Kalau dari sekilas sih menurut saya tampilannya masih oke-oke aja, cuman yang kerasa memang di refresh rate layarnya yang masih 60 Hz. Oke. Di sini dia sudah menggunakan Android 11 One UI 3.1. Nanti akan aku coba cek apakah sudah dapat One UI 4 atau belum. Jadi dia free RAM-nya itu yang terpakai 2,4 GB dan storage-nya terpakai 21,9 GB. Kalau dari segi penampilan sih oke-oke aja ya. Nanti akan kita coba kameranya, akan performanya seperti apa perbandingannya. Kalau dari segi tampilan dan desain sih cakep sih sebenarnya ini HP. Cuman karena saya sebagai daily drivernya itu S20 FE Snapdragon, waktu coba kesini yang memang kerasa sih refresh rate layarnya ya. Kalau panel layarnya saya masih oke-oke aja dengan panelnya yang TFT PLS ini. Kayaknya juga masih cukup cerah kok. Jadi oke lah, nanti mari kita coba kameranya. Oke, Galaxy A32 5G ini memiliki 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera depth. Sedangkan kamera depannya beresolusi 13 megapiksel f2.2. Oke, hasil kamera utama 48 megapikselnya bisa dibilang cukup bagus. Warnanya cukup cerah, dynamic range-nya juga oke, detailnya juga oke. Sedangkan hasil kamera ultrawide-nya terlihat warnanya cukup kusam, detailnya juga kurang.
Tapi sudah cukup bagus di harga segini. Samsung mau ngasih kamera ultrawide 8 megapiksel. Sedangkan untuk kondisi low light, detailnya menurun, noise-nya cukup banyak. Sedangkan night mode-nya bisa dibilang cukup membantu lah meningkatkan hasil tangkapan kameranya. Nah, kalau hasil tangkapan kamera depan beresolusi 13 megapikselnya bisa dibilang cukup oke lah. Detailnya dapet, dynamic range-nya juga bagus. Ya, namun beautification-nya kayaknya cukup agresif ya. Jadi kelihatan kulit saya terlalu mulus nih. Oke, ini dia rekaman dari kamera Galaxy A32 5G di kamera utamanya ya. Ini kita coba jalan. Di sini harusnya ACE-nya on. Kalau dilihat dari viewfinder-nya sih kelihatannya cukup stabil ya. Kalau audionya kalian sendiri yang nilai. Oke? Dan ini kamera depan Galaxy A32 5G. Ini kita record di resolusi Full HD 30 fps. Ini aku coba jalan-jalan, kalian nilai sendiri hasilnya gimana. Untuk audio juga kalian sendiri nilai. Oke, kali ini aku akan coba main Genshin Impact di Galaxy A32 5G ini. Di sini settingannya kita coba yang menengah. Di sini sih terlalu berat, tapi waktu kita coba nih ya, jalan-jalan tuh rasanya enteng loh coy. Rasanya lancar banget loh waktu di game, waktu jalan-jalan di ini. Coba deh kita cari monster, kita lawan ya. Apakah akan nge-lag? Karena ini kalau dari saya lihat sih lancar banget nih sebenarnya ya. Lihat lancar nggak tuh? Lancar coy. Aku mainnya enak loh ini beneran. Di sini enak banget mainnya. Anjir. Ini dulu aja deh. Ini monster bangsat nih. Hujan-hujan jadi nggak guna dong. Gua pakai jurus api. Oke. Lihat, enak nggak tuh? Ini beneran lancar coy. Buat kalian yang mau main Genshin dan budgetnya ya 3 jutaan dan harus Samsung sih mending ini ya sebenarnya. Tapi kalau kalian mikirnya nggak butuh 5G juga nggak game-game banget, Galaxy A32 biasa kayaknya lebih oke karena layarnya lebih bagus, sudah pakai Super AMOLED dan resolusi Full HD. Terus SIM cardnya nggak hybrid coy. Kalau di sini nih hybrid, bedanya di situ. Tapi kalau aku sih nggak masalah ya dengan SIM card hybridnya, karena HP daily driverku sendiri S20 FE Snapdragon juga hybrid dan aku nggak pakai micro SD sih, jadi it's okay lah ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat HP ini? Kalau menurut aku sih buat kalian yang pengen cari HP Samsung dan di harga 3 jutaan terus all rounder, sebenarnya ini cukup oke ya menurutku, karena dia sudah 5G ready, terus sudah ada NFC ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan Galaxy A32 biasa emang banyak yang di downgrade sih, kayak dari segi layar, terus SIM tray-nya yang ini hybrid, yang di 4G itu nggak hybrid. Tapi menurutku kalau dari layarnya masih nggak ada masalah ya, tapi performanya emang ini lebih ngebut. Jujur kalau menurut aku ini lebih ngebut karena dia pakai si Dimensity 720. Jadi ini bisa menurutku opsi yang bagus buat kalian yang mau cari HP 5G di harga 3 jutaan dan harus Samsung. Sebenarnya ada lagi opsi lain kayak Vivo Y75 5G, itu juga masih oke. Sekian kesimpulan dari saya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke?